Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang mengenal peradaban Islam Safawi di Persia. Sejarah muncul dan berkembang Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berdiri secara resmi di Persia pada tahun 1501 Masehi. Namun kerajaan ini tidak berdiri sendiri. Peristiwa tersebut berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni kurang lebih 2 abad. Waktu yang hampir sama dengan usia kerajaan Safawi. Cikal bakal Safawi tumbuh lambat laun pasti menuju zaman yang penuh dengan muatan historis yang sangat penting. Kerajaan Safawi ini termasuk dari salah satu 3 terbesar kerajaan di dunia Islam pada abad pertengahan. Setelah membahas proses pembentukan kerajaan Safawi, selanjutnya pada masa 1447 kerajaan Safawi memasuki fase kedua, yaitu sebagai gerakan politik. Kecenderungan memasuki dunia politik terwujud pada masa kepemimpinan Junaid. Junaid mengubahnya menjadi gerakan politik revolusioner dengan tarekat Safawi sebagai sarananya. Gerakan ini mulai terlibat dalam konflik politik antara 2 kerajaan, yaitu Turki yang berkuasa saat itu. 2 kerajaan yaitu Kara Koyunlu beraliran Syiah berkuasa di bagian timur dan Aka Koyunlu beraliran Sunni berkuasa di bagian barat di bawah Imperium Utsmani. Perluasan ini menimbulkan konflik dengan Jahanshah, penguasa Kara Koyunlu pada tahun 1447 Masehi. Junaid kalah dan diasingkan dari Ardabil. Junaid kemudian meminta suaka politik pada Raja Aka Koyunlu sekaligus mengadakan aliansi politik untuk bersama-sama menghadapi Kara Koyunlu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan wilayah sebagai baris gerakan Safawi. Selanjutnya berdirinya kerajaan Safawi secara resmi. Pada tahun 1501 Masehi, pecah pertempuran antara Aka Koyunlu dengan Safawi di Shahrur dekat Nahikan dengan kemenangan di pihak Safawi. Ada seseorang yang bernama Ismail memasuki kota Tabriz dengan penuh kebanggaan dan memproklamasikan berdirinya kerajaan Safawi. Ia sendiri menjadi raja pertamanya dan menjadikan Syiah sebagai ideologi negara. Ismail, raja pertama kerajaan Safawi, memerintah selama 23 tahun dari 1501 sampai 1524 Masehi. Selama 10 tahun pertama pemerintahannya, Ismail berhasil memperluas wilayah pemerintahan sampai mencakup seluruh wilayah Persia dan sebelah timur Fertile Kherson. Pada tahun 1502 Masehi, Raja Ismail telah menduduki Sirwan, Azerbaijan, dan Irak. Lalu pada 1503 Masehi, ia menghancurkan sisa-sisa tentara Aka Koyunlu di Hamazan. Pada tahun 1504 juga, Ismail menduduki provinsi Kaspia dari Mazandaran dan Churgan. Ditaklukkan pada tahun 1505 Masehi. Lalu Baghdad jatuh ke tangannya pada tahun 1508 Masehi. Pada tahun 1510 Masehi juga ia menguasai Khurasan setelah terlibat dalam pertempuran dengan Syaibani Khan Raja Uzbek.
Pencapaian kemenangan beruntun itu merupakan sukses mewujudkan kerajaan Safawi yang membentangi dari Hert di timur sampai Diyarbakir di barat. Kerajaan Safawi bertahan lebih 2 abad dengan 12 pimpinan dari tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Selanjutnya, wujud dan corak kemajuan kerajaan Safawi. Masa kemajuan kerajaan Safawi tidak langsung terjadi pada masa Ismail. Raja pertama pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Kejayaan kerajaan Safawi yang gemilang baru dicapai pada masa Shah Abbas yang agung pada tahun 1587 sampai 1628 Masehi. Raja yang kelima. Walaupun begitu, peran Ismail sebagai pendiri Safawi sangat besar sebagai peletak pondasi bagi kemajuan Safawi di kemudian hari. Ismail telah memberikan corak yang khas bagi Safawi dengan menetapkan Syiah sebagai mazhab negara. Ismail juga telah memberikan 2 karya besar bagi negaranya, yaitu perluasan wilayah dan penyusunan struktur pemerintahan yang unik pada masanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Nurul Huda. Terima kasih kepada Mas Arif. Untuk selanjutnya, kemajuan di bidang ekonomi. Dengan angkatan perang, Ghulam Shah Abbas mampu melakukan ekspansi pada tahun 1598 Masehi. Abbas menguasai Herat, Marw, dan Bal. Kemudian pada tahun 1622 Masehi berhasil menguasai Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumruk. Perkembangan pesat di sektor perdagangan terjadi setelah Abbas I menguasai Kepulauan Hormuz dan mengubah Pelabuhan Gumrun menjadi Bandar Abbas. Hal ini dikarenakan bandar ini merupakan salah satu jalur dagang antar barat dan timur. Dengan ini, Safawi telah memegang kunci perdagangan internasional, khususnya di Teluk Persia yang ramai. Di utara, Safawi menjalin hubungan perdagangan dengan Rusia. Perdagangan di darat dari Sentral Asia melalui kota-kota penting di Safawi seperti Herat, Ref, Nigafur, Tabriz, dan Baghdad. Di bidang pertanian, Safawiyah mengalami kemajuan karena daerah bulan sabit yang subur. Lalu, kemajuan di bidang seni arsitektur. Ibu kota Safawi adalah kota yang sangat indah. Pembangunan besar-besaran dilakukan Shah Abbas terhadap ibu kotanya, Isfahan. Pada saat Shah Abbas I meninggal, terdapat 160 buah masjid, 48 perguruan tinggi, 1082 losmen yang luas untuk penginapan tamu Syah, dan 237 unit pemandian umum. Bangunan yang paling terkenal adalah Masjid Lutfullah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi dan selesai pada tahun 1618 Masehi. Pada sisi bagian selatan terdapat masjid kerajaan yang mulai dibangun pada tahun 1611 Masehi dan selesai pada tahun 1629 Masehi. Pada sisi bagian barat berdiri Istana Ali Kapu yang merupakan gedung pusat pemerintahan. Pada sisi bagian utara berdiri bangunan monumental yang menjadi simbol bagi gerbang menuju bazar kerajaan dan sejumlah pertokoan dan tempat pemandian.
Yang keempat, kemajuan di bidang filsafat dan sains. Pada kerajaan Safawi, filsafat dan sains bangkit kembali di dunia Islam, dan khususnya di kalangan orang Persia yang berminat tinggi pada perkembangan kebudayaan. Perkembangan ini erat kaitannya dengan aliran Syiah yang ditetapkan Safawi sebagai ideologi resmi negara. Dalam Syiah terdapat dua golongan, yakni golongan Akbari dan golongan Usuli. Mereka berbeda dalam memahami ajaran agama. Syiah Akbari cenderung berpegang teguh kepada hasil ijtihad para mujtahid Syiah yang sudah mapan. Sedangkan Syiah Usuli mengambil langsung dari Al-Quran dan hadis tanpa terikat kepada para mujtahid. Golongan Syiah Usuli inilah yang paling berperan pada masa Safawi. Dalam bidang teologi, mereka mendapat dukungan dalam mazhab Mu'tazilah. Pertemuan kedua elemen kelompok inilah yang berperan pada terwujudnya perkembangan baru dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam yang kemudian melahirkan beberapa filosof dan ilmuwan. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut dipimpin oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tahmasab II, dan Abbas III. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tapi justru memperlihatkan yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Raja Safi Mirza, cucu Abbas I, juga menjadi penyebab kemunduran Safawi, karena dia seorang raja yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Di lain sisi, dia juga seorang pencemburu yang akhirnya mengakibatkan mundurnya kemajuan-kemajuan yang diperoleh pemerintahan sebelumnya. Sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi yaitu meliputi 1. Adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermadzhab Syiah merupakan sebuah ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara kedua kerajaan besar ini. Yang kedua, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Yang ketiga, pasukan Ghulam yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti Qizilbah. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Yang keempat, sering terjadinya konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Islam. Yang terakhir, ulama mulai meragukan otoritas sah yang berlangsung secara turun-temurun sebagai penanggung jawab pertama atas ajaran Islam Syiah. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.